Biasanya, fams, nanas digunakan sebagai campuran makanan. Di salah satu tempat makan di kawasan Jakarta Utara, nanas dipakai sebagai piring dan gelas. Unik ya. Fams, nanas mengandung vitamin C yang tinggi. Bagus tuh untuk daya tahan tubuh. Cocok disantap ketika pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kalau kalian punya masalah sakit mah, sebaiknya jangan terlalu banyak mengkonsumsinya ya. Soalnya bisa memicu peningkatan asam lambung. Untuk menu yang disajikan cukup bervariasi, mulai dari olahan ayam sampai sapi. Kenalin ya, olahan sapi yang dinamakan gyutandon. Menu ini semacam masakan khas Jepang yang menyelimuti nasi. Tapi gyutandon ini nggak pakai nasi putih biasa loh. Nasi harus digoreng dengan mentega supaya rasanya lebih gurih. Biasanya, fams, gyutandon memakai lidah sapi. Kelihatannya emang agak aneh sih. Setelah diolah, lezat banget. Tekstur daging juga empuk banget, sama kayak daging sapi. Ternyata lidah sapi mengandung nutrisi yang tinggi. Kandungan proteinnya relatif tinggi. Lidah sapi juga mengandung vitamin B12 yang penting untuk memproduksi sel darah merah dan fungsi saraf yang sehat. Untuk menambah aroma harum, bisa ditambahkan sedikit daun bawang dan perasa lainnya. Olahannya udah siap nih, tinggal si nanasnya, fams. Supaya nggak bikin gatal, mata nanas harus dibuang dulu. Buah nanas populer sebagai buah tropis yang kaya vitamin dan mineral. Buah yang punya mahkota ini juga terkenal dengan rasa yang manis dan lezat. Sedikit info nih, buah nanas paling banyak diproduksi di Hawaii loh, fams. Sepertiga buah nanas di dunia berasal dari Hawaii. Makanya Hawaii dikenal sebagai produsen buah nanas terbesar di dunia. Kalau di sini, nanas bukan berasal dari Hawaii kok, tapi dari daerah belantara Amerika Selatan, tepatnya di daerah Brazil dan Paraguay. Masyarakat Spanyol lah yang memperkenalkan pertama kali buah nanas ke Hawaii. Cakep! Nggak perlu dikasih garnish lagi deh, gini aja udah cakep banget tampilannya. Hehehe. Fams, gak hanya sapi-sapian doang yang bisa diolah pakai nanas. Buat pecinta ayam, ada juga menu ayam telur asin. Fams, nanas juga cocok dijadikan sebagai gelas loh, fams. Berbeda dengan piringnya, gelas ini tidak dibelah menjadi dua bagian secara vertikal, fams, melainkan secara horizontal dan memanfaatkan daun nanas sebagai tutupnya. Unik banget ya. Kalau sudah kenyang, sekarang waktunya minum minuman yang segar. Kayak jus nanas ini nih. Keren banget nih, tempatnya nanas utuh. Selain segar, nanas juga menjadi buah penghasil antioksidan yang berasal dari vitamin A dan vitamin C-nya, fams. Makanya, minum olahan buah satu ini punya banyak manfaat. Antara lain meningkatkan gula darah, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan mata. Mantul! Potong aja bagian atasnya ya, tapi jangan dibuang karena masih mau dipakai lagi. Keluarkan semua daging buah nanasnya. Fams, for your info nih, walaupun bagian tengah pada buah nanas keras dan biasa dibuang, tapi ternyata bagian ini banyak manfaatnya loh. Selain dapat membantu mengatasi kanker usus, bagian tengah pada buah nanas juga bisa membantu proses pengobatan penyempitan pembuluh darah loh. Hal ini dikarenakan adanya susunan senyawa yang terdapat di dalam bromelin yang bisa membantu mengatasi penyumbatan, fams. Selain itu, kandungan vitamin C juga berperan dalam membantu menstimulus tubuh agar dapat secara alami melakukan pengobatan terhadap penyumbatan yang terjadi. Masukin aja daging buah nanas yang sudah halus ke dalam buah nanasnya lagi. Tutup dan jangan lupa buat lubang kecil dulu untuk tempat sedotannya biar makin sip. Fams, daerah penghasil nanas dengan ukuran terbesar di dunia ternyata dari daerah Tangkit Baru, Sungai Gelem, Kabupaten Muaro Jambi. Nanas di sini bisa dibilang spesial. Ukuran nanas jumbo ini beratnya bisa mencapai 1,5 kg per buah. Bahkan ada juga nanas yang diameternya mencapai 25 cm dengan panjang 50 cm. Nanas yang disebut sebagai varietas terbesar di dunia ini namanya nanas paun, fams. Setelah ditelusuri nih, fams, bibit nanas paun ini asalnya dari Sulawesi loh. Kalau di tempat asalnya sih ukuran nanas masih sama seperti nanas biasanya.
Setelah dikembangkan di lahan gambut Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009, ukuran buah nanasnya jadi gede banget. Katanya sih, ukuran jumbo nanas ini disebabkan ditanam di lahan gambut. Oh iya fams, nanas pawon ini warnanya cenderung kuning pucat. Kulitnya cenderung tebal dan keras. Rasanya juga manis dan agak kecut. Soal harga, buah nanas jumbo ini sekitar Rp25.000 per buah. Sayangnya, harga yang tinggi, warga setempat kesulitan memasarkan nanas ini, fams. Untuk mengantisipasi buah yang dibuang begitu saja, warga membuat inovasi dari buah nanas. Misalnya permen nanas, dodol, keripik, dan sirup. Buah nanas biasanya dikonsumsi sebagai campuran rujak, jus, acar, atau selai. Tapi masyarakat Melayu di Medan punya olahan nanas yang dibumbui dengan bumbu rempah dan gurih. Ini dia fams, pajeri nanas. Hidangan ini disajikan dari potongan buah nanas, kemudian diberi bumbu rempah. Ada kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan jinten. Umumnya sih pajeri nanas hanya beri potongan buah nanas. Tapi ada juga loh yang dicampur daging ayam, sapi, atau kambing. Jadinya mirip seperti kari, fams. Kita buat bumbunya dulu ya, fams. Ada 2 cabai merah, 2 bawang, garam, dan ketumbar. Ulek sampai halus, fams. Jangan lupa aneka rempah lainnya. Biasanya rempah ini digunakan masyarakat Asia dan Arab sebagai bumbu masakan atau pengobatan. Maklum, aromanya kuat dan berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Just for your info ya, Indonesia ternyata dikenal sebagai negara pengekspor kayu manis terbesar di dunia. Daerah penghasil kayu manis terbaik sih ada di wilayah Jambi. Wih, keren! Dalam membuat pajeri nanas, fams, buah nanas dipotong agak tebal. Sebaiknya pilih juga buah nanas berukuran besar, tebal, dan setengah matang. Tujuannya biar nanas nggak hancur dan lembek meskipun sudah dimasak. Oh iya fams, nanas dikenal memiliki kandungan enzim bromelain. Enzim ini dipercaya sebagai bahan alami untuk mengempukkan daging. Katanya sih enzim ini juga bisa menyebabkan keguguran pada kehamilan tuh. Eits, jangan langsung percaya ya, itu ternyata cuma mitos. Dalam jumlah terbatas, enzim bromelain tidak mempengaruhi kehamilan kok. Apalagi kalau bromelain sudah mengalami proses pemanasan. Enzim bromelain sangat sensitif pada perubahan suhu. Ketika dimasak, bisa seketika menghilang, fams. Katanya sih bisa memecah protein dalam tubuh dan menyebabkan pendarahan abnormal. Ada baiknya nanas dihindari oleh kalian yang memiliki riwayat alergi. Sebabnya bisa mengakibatkan perut sensitif terhadap rasa asam, gatal, bengkak, hidung tersumbat, sampai sesak nafas. Sekarang tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan aroma harum deh. Tambahkan gula merah dan daun jeruk biar aromanya makin harum. Selanjutnya masukkan santan, fams. Kalau udah agak mendidih, masukkan daging supaya cepat matang. Terakhir baru deh masukin nanas. Kalau kurang bisa tambahkan lagi air atau santan. Jangan lupa pakein garam biar rasanya makin sip. Tinggal tunggu sampai kuahnya susut dan kental deh. Bumbu juga bisa makin meresap ke dalam nanas dan daging. Mantap! Kalau buah nanas disantap, lain lagi ceritanya sama daunnya, fams. Nggak cuma dibuang gitu aja kok. Buktinya selendang yang dipakai ini dibuat dari serat daun nanas. Nggak cuma selendang aja, kerajinan serat nanas juga ada yang dibuat rompi, taplak meja, atau pajangan dinding. Keren deh! Produksi kerajinan serat nanas ini diawali dari kebun buah nanas. Serat nanas dihasilkan dari daun nanas yang sudah dipanen buahnya. Sebenarnya, daun nanas ini bisa dijadikan pupuk alami bagi tanaman. Tapi membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai daunnya membusuk dan mampu menyuburkan tumbuhan. Selain itu, daun nanas juga bisa dijadikan pakan ternak. Tapi warga di sini jarang yang memelihara kambing atau sapi, sehingga kebanyakan daunnya menjadi sampah. Alasan inilah yang membuat pengrajinnya, Kang Alan, mengolah daun nanas menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Fams, potong daun nanas dari bagian pangkalnya. Sebaiknya daun yang dipilih memiliki panjang lebih dari 60 cm. Oh iya, daun nanas yang dipotong ini ternyata bisa memicu tumbuhnya tunas baru loh.
Setelah dipanen, daun nanas harus diolah dengan cara digiling. Dari 1 kuintal daun nanas, paling-paling hanya bisa menghasilkan sekitar 2,5 sampai 3 kg serat. Kalau sudah digiling, daunnya harus dibersihkan lagi agar mendapat serat terkuat. Lanjut ke proses ekstraksi. Lalu serat nanas dijemur selama 1 sampai 2 hari untuk menghilangkan kadar airnya dan warnanya berubah menjadi lebih putih gading. Nah, ini dia fams, serat nanas yang sudah kering. Proses selanjutnya adalah pemintalan. Biasanya benang yang dihasilkan hanya sekitar 70% saja. Maksudnya, 1 kg serat hanya bisa menghasilkan 700 gram benang. Berproduksi dari tahun 2013, serat daun nanas mulai banyak diminati sebagai alternatif bahan kain. Harga yang dibanderol Rp200.000 per kilogram. Karena benang yang dihasilkan sangatlah kuat dan tahan lama, mulai tahun 2017, Kang Alan mengajak ibu-ibu setempat untuk membuat bahan jadi dengan cara menenun. Nah, kalau sudah jadi benang panjang, masuk ke tahap tenun. Proses yang satu ini butuh kesabaran ekstra, karena butuh waktu yang agak lama. Fams, proses tenun ini masih dilakukan secara tradisional dengan ATBM, alias alat tenun bukan mesin. Proses tenun ini nggak mudah loh. Pengrajin yang sudah terbiasa menenun saja bisa menghasilkan 1 meter kain selama 2 hari. Wah, lama banget ya. Selain di Indonesia, seorang pengusaha Spanyol juga telah mengembangkan tekstil serat nanas. Tidak hanya dijadikan baju, tapi bisa juga untuk bahan sepatu. Karena tekstur seratnya telah teruji halus, kuat, dan fleksibel. Wih, siapa sangka ya, limbah daun nanas bisa mendunia. Makan nanasnya, olah daunnya. Hihihi. Kalau tadi soal nanas, kita juga punya olahan yang gak kalah menarik dari sapi. Hidangan iga bakar ini ukurannya super besar. Beratnya bisa mencapai 1 kg lebih tuh. Iga bakar berukuran besar kayak gini dikenal dengan sebutan iga bakar barbar. Bagian daging yang digunakan rusuk bagian bawah sapi. Gak heran tulangnya tipis dan dagingnya tebal, fams. Biasanya daging iga ini teksturnya juicy, lembut, dan empuk. Lapisan lemak pada daging iga enak dan mudah disantap. Mantap! Sebelum dimasak, daging iga direbus dengan panci presto supaya tekstur dagingnya lembut dan mudah disantap. Kalau sudah setengah matang, daging siap dibakar dengan arang dan bumbu barbeque. Biasanya ada tambahan kecap dan minyak wijen. Dijamin harumnya bisa meningkatkan selera makan. Karena sudah direbus, proses membakar daging nggak usah terlalu lama. Yang terpenting memberikan bumbu dan rasa manis pada daging iga tuh. Kalau mau lebih mantap, iga bakar ini dihidangkan dengan aneka sambal khas Nusantara. Misalnya sambal matah, sambal dabu-dabu, sambal bawang, hingga sambal kacang. Tinggal pilih sesuka kalian deh. Fams, daging bagian iga kaya kandungan protein. Ada juga zat besi dan kalsium. Pokoknya cocok disantap oleh kalian yang menderita kurang darah atau 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, dan lunglai. Wah, bisa jadi lebih bergairah nih. Wah, kelihatannya enak banget ya, fams. Ke Surabaya rugi deh kalau nggak sempat icip-icip kikil sapi Bronggalan. Tahu nggak, fams? Kalau nama Bronggalan diambil dari nama Jalan Bronggalan di kota Surabaya. Makanya tempat makan ini dikasih nama Kikil Bronggalan. Kikil sapi Bronggalan rasanya enak polo, fams. Kuah kaldunya gurih dan tekstur kikilnya kenyal. Makin mantap lagi kalau ditambah dengan 1 porsi sum-sum tulang. Istimewa. Ahai! Oh iya, fams, kikil ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Kikil mengandung protein dalam bentuk kolagen, berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat dan kencang, fams. Bisa bikin wajah awet muda dong. Kikil juga mengandung selenium yang bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit berbahaya seperti kanker. Tapi nggak boleh berlebihan ya, fams. Kikil ternyata mengandung kolesterol yang cukup tinggi tuh. Bisa bahaya bagi yang punya penyakit kolesterol tuh, fams.
Kikil Bronggala laris manis loh fams. Setiap hari bisa menghabiskan 70 sampai 150 porsi kikil fams. Jumlah sebanyak itu hanya dijual dalam waktu 2 jam saja. Widih! Saking ramenya, ada juga pembeli yang udah antri beli sebelum warungnya dibuka. Luar biasa. Porsi sumsum plus kikil sapi dijual seharga Rp22.000. Harganya terbilang murah dengan porsi sebesar ini loh fams. Pantas banyak peminatnya. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu kikil dong? Yap, kikil adalah bagian kulit kaki sapi fams. Bukan cuma kenyal, kikil juga memiliki bau yang khas. Lanjut, kita ke ranah Minang. Kita cobain olahan sapi yang gak kalah sama rendang. Ini fams, kerupuk jange alias kerupuk kulit sapi. Sebagian besar kerupuk kulit sapi yang ada di Sumatera Barat berasal dari tangan pengrajin di tanah datar. Bahan baku kulit sapi berasal dari Padang Panjang. Supaya mudah melepaskan bulu, lembaran kulit sapi harus direbus dulu. Kalau sudah bersih, rebus kembali lembaran kulit sapi fams. Lihat tuh hasilnya, bersih glowing kayak pakai skincare. Hihihi. Lanjut fams, kulit dipotong-potong serupa dadu. Semuanya dilakukan cukup secara manual. Potongan kulit lanjut dijemur selama 3 hari di bawah terik matahari. Kalau lagi musim hujan, proses penjemuran bisa seminggu atau lebih supaya kulit bisa kering dengan pas. Kerupuk yang sudah kering artinya siap dimasak. Di sini fams, dalam sehari bisa memasak hingga 100 kg kerupuk kulit atau setara dengan 300 plastik kecil. Diproses dari pagi-pagi buta, produksi kerupuk di sini nyaris nggak ada liburnya. Tingginya pesanan kerupuk jange alias kerupuk kulit ngebuat para pengrajin harus bekerja setiap hari. Wah, semangat ya! Proses yang memakan waktu lama ini hasilnya cuma kerupuk setengah matang saja fams. Para pengrajin kerupuk di sini emang lebih memilih menjual kerupuk setengah matang dalam jumlah besar. Satu bal plastik seberat 7 kg ini harganya bisa lebih dari Rp800.000. Mantul! Sekarang kita ke Kabupaten Batang fams. Emang ada apa sih? Ternyata ada hotel yang nggak biasa fams. Bahkan hanya satu-satunya di dunia fams. Disebut Hotel Sapi. Hotel ini emang khusus untuk sapi. Wah, beneran tuh. Tapi jangan bayangin hotel dengan kamar nyaman untuk liburan ya fams. Hotel Sapi sebenarnya istilah untuk tempat transit sapi yang dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta. Bukan cuma manusia aja yang butuh istirahat fams. Sapi juga supaya nggak stres dan tetap sehat. Sejak pukul 5 hingga 8 pagi, truk-truk pembawa sapi mulai berdatangan. Sapi lalu diturunkan dan langsung dijamu dengan pakan yang dicampur ampas tahu dan vitamin khusus hewan. Wah, jumlahnya lumayan banyak nih fans. Menurut pengelola Hotel Sapi, banyak juga loh sapi yang diberi minum kopi fans. Tujuannya sih supaya emosinya terjaga, tenang, dan tak gampang ngamuk. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin iri. Sapi-sapi dapat perawatan ekstra, yaitu dengan dipijat. Wah, enak banget ya. Kayak manusia aja deh kalau lagi pegel-pegel. Hihihi. Fams, sapi biasa dipijat dengan balsam khusus, supaya tambah rileks dan tidak mudah stres. Tapi jangan sampai salah pijat kayak gini ya. Salah sapi yang dipijit bukan saya. Saya kan sapi ya. Malu deh, salah. Fams, untuk bisa transit di sini, pemilik sapi harus mengeluarkan biaya Rp75.000 per satu truk sapinya. Untuk biaya pakannya berkisar Rp20.000 hingga Rp50.000 saja. Setiap hari ada 6 hingga 8 truk sapi yang transit di Hotel Sapi ini, Fams. Bagi pengunjung yang datang, boleh loh mencoba memberi makan atau memijit sapi-sapinya gratis. Hahaha. Gimana fams dengan informasi Ragam Indonesia pagi ini? Makin bangga ya dengan segala potensi wisata yang ada di negeri kita tercinta. Terus saksikan Ragam Indonesia fams, karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa.